Rokok, telur, cabai, semua balapan naik. Belum lagi bayang-bayang kenaikan tarif listrik sampai harga BBM. Nah, apa pengaruhnya ke data makroekonomi sampai kehidupan masyarakat sehari-hari? Pagi ini kami sudah bersama Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Mas Joshua, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Pascalis. Oke, Mas, ini kayaknya di awal tahun ibu-ibu puyeng banget nih karena semua naik rata-rata. Minyak goreng, telur, cabai. Nah, ini apa ya pengaruhnya kalau kemarin sudah diumumkan inflasi 1,87%, tapi secara umum apa sih Mas pengaruh dari pergerakan harga komoditas yang kayaknya stabil banget nih naiknya dalam beberapa bulan terakhir? Iya, jadi memang kita perlu ingat juga bahwa Nataru dan juga biasanya pada saat menjelang Lebaran itu menjadi dua faktor musiman tiap tahunnya. Dan kita juga lihat bahwa beberapa komoditas ini memang trennya sebelum terakhir yang lalu memang meningkat ya. Tadi cabai rawit, lalu telur ayam, dan juga minyak goreng. Dan secara khusus juga ada beberapa faktor tadi ya terkait dengan pasokan yang berkurang akibat curah hujan yang juga meningkat signifikan. Dan di sisi lainnya pun juga kita melihat bahwa kenaikan dari harga sawit ya, kelapa sawit ini juga akhirnya mendorong kenaikan dari harga minyak goreng. Nah, tapi tentunya sebenarnya dari kenaikan harga komoditas tersebut memang spending ataupun belanja masyarakat ya rumah tangga ini cenderung akan untuk kebutuhan lainnya mungkin bisa akan terbatas ya apabila tren harga pangan ini terus meningkat. Nah, tapi perlu kita ingat bahwa ini karena ini semuanya ada faktor musiman, artinya kalau faktor musiman ini mestinya dalam beberapa bulan ke depan harga komoditas tersebut ini akan mulai kembali normal ya, sehingga harapannya ini tidak sampai mempengaruhi daya beli masyarakat, karena itu sebenarnya yang kita khawatirkan. Kalau semua harga-harga naik tentunya spending ataupun belanja untuk pendidikan, kesehatan dan juga konsumsi lainnya agak berkurang karena spending yang utamanya untuk makanan sendiri sudah meningkat. Ini tadi Mas Joshua kan bilang sebenarnya ini musiman gitu. Kalau Natal lalu juga Tahun Baru, Lebaran udah pasti gitu. Ini harga bahan pokok pasti naik. Nah, bisa nggak sih sebenarnya diputus gitu ketika momen-momen itu yang nggak ada harga-harga bahan pokok yang tiba-tiba jadi naik? Iya, sebenarnya kalau kita mau lihat angkanya, datanya, sebenarnya kontribusi komponen makanan terhadap inflasi dari tahun ke tahun ini sebenarnya kontribusinya terus menurun. Dan ini pun juga saya pikir menjadi kontribusi dari tim pengendalian inflasi nasional dan juga tim pengendalian inflasi daerah ya, karena kita tahu bahwa ada forum di tingkat daerah tiap berkala ya untuk memantau harga-harga di pasar-pasar tradisional di setiap provinsi dan kabupaten kota. Sehingga mestinya kalau sistem itu forum komunikasi tersebut itu terus dijalankan di tingkat daerah, kabupaten kota, mestinya apabila terjadi kekurangan pasokan ataupun terjadi kenaikan harga di suatu bahan pokok itu sebenarnya bisa kita pemerintah daerah dan juga bisa dikonsultasikan juga ke pemerintah pusat untuk dilakukan misalkan intervensi misalkan dengan dengan peran Bulog ya untuk melakukan operasi pasar. Dan sehingga mestinya tidak terjadi kenaikan yang cukup signifikan seperti itu. Nah, salah satu otoritas yang juga sebenarnya in charge dalam inflasi ini adalah Bank Indonesia. Meskipun kalau melihat angka inflasi tahunan kemarin 1,87 masih di bawah target pemerintah, tapi apakah yang terjadi saat ini perlu jadi catatan untuk Bank Indonesia, Mas Joshua? Ya, saya pikir memang ini masih inline ya. Artinya kan setiap tahunnya Bank Indonesia menetapkan target inflasi, dan kalau realisasi inflasi cenderung masih dalam target inflasi Bank Indonesia, tentunya ini menjadi catatan bahwa suku bunga Bank Indonesia itu cukup berhasil ya menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat. Meskipun memang kalau kita lihat dalam 2 tahun terakhir ini inflasi masih lebih rendah ya dari target ataupun batas bawah dari inflasi Bank Indonesia. Nah, ini mengindikasikan bahwa sebenarnya di tengah pandemi ini tingkat konsumsi masyarakat ini belum kembali normal ya. Oleh sebab itu tadi makanya dari sisi kebijakan fiskal lainnya ini juga perlu diselaraskan ya. Apabila tadi tingkat daya beli masyarakat sebenarnya belum pulih sepenuhnya, dan di saat bersamaan pun juga ada beberapa kebijakan misalkan terkait dengan tadi disebutkan juga kenaikan tarif dasar listrik, potensi juga kenaikan harga BBM dan juga kenaikan harga
bahan pokok ini kalau terjadi secara bersamaan tentunya ini akan bisa membatasi tadi daya beli masyarakat dan akan membatasi tingkat konsumsi masyarakat di tahun ini. Oke, nah kalau bicara terakhir Mas Joshua, bicara soal tadi tarif listrik, BBM, lalu juga ada komoditas sawit yang berhubungan dengan minyak goreng. Ini semua berhubungan dengan komoditas dunia yang harganya menurut Mas Joshua kapan akan stabil kira-kira begitu sehingga tidak membebani untuk tarif listrik, BBM dan juga minyak goreng yang saat ini berpengaruh. Ya, memang kalau kita lihat tren harga komoditas global itu akan sangat dipengaruhi juga oleh pertumbuhan ekonomi global. Secara khusus juga ada beberapa negara utama yang menjadi konsumsi terbesar dari komoditas mentah batubara, CPO, dan juga minyak mentah, yaitu Tiongkok ya. Dan kalau kita lihat ekspektasi dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok di tahun ini cenderung lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Sehingga memang kita melihat bahwa dan di saat bersamaan pun juga supply chain ataupun rantai pasokan global yang agak terganggu dalam beberapa bulan terakhir ini diperkirakan pun juga akan kembali mulai normal ya di pertengahan tahun ini. Dengan demikian mestinya harga komoditas global pun juga mestinya akan cenderung lebih normal ya mulai pertengahan tahun ini. Dan di sisi yang lain pun juga kami juga melihat ada korelasi ya terkait dengan penguatan dolar akibat tapering the Fed dan juga kenaikan suku bunga the Fed ini yang biasanya akan berbanding terbalik dengan harga komoditas. Jadi pada saat dolar Amerika Serikat cenderung menguat, ini biasanya di sisi yang lain harga komoditas global pun juga cenderung akan melandai. Sehingga makanya dengan ada tadinya kombinasi tersebut kita memperkirakan bahwa harga komoditas global ini akan cenderung lebih melandai ya mulai di semester kedua tahun ini. Oke, ini yang dinanti berarti semester 2 diprediksi harganya akan mulai melandai. Terima kasih Mas Joshua sudah berbagi pagi ini di Kompas Bisnis. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Sehat selalu Mas Joshua. Sehat selalu.